Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Fika Reskiana dari Prodi Ekonomi Syariah dengan NIM 202003860202024. Adapun maksud pembuatan video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Sistem Moneter Islam yang dimana dibawakan oleh Bapak Andirio Makulau. Kepada beliau kami ucapkan banyak terima kasih karena telah membimbing kami sampai pada saat ini. Adapun pertanyaan pertama yaitu pengertian sistem moneter Islam. Nah, ekonomi moneter merupakan instrumen yang penting dalam perekonomian modern, di mana perekonomian modern terdapat dua kebijakan ekonomi untuk menstabilkan perekonomian negara, yaitu yang pertama kebijakan fiskal dan yang kedua kebijakan moneter. Nah, sistem moneter sendiri merupakan subsistem dari sistem ekonomi Islam yang tujuannya yang hendak dicapai dalam moneter Islam. Diantaranya adalah mewujudkan keadilan dan kemaslahatan dasar pemikiran manajemen moneter dalam konsep ekonomi Islam. Dalam konsep ekonomi Islam adalah terciptanya stabilitas permintaan dan terarahnya permintaan akan uang kepada tujuan yang penting dan produktif. Selanjutnya, uang menurut perspektif Islam. Nah, di mana manusia telah menggunakan uang sebagai alat bertransaksi sejak lama. Dalam perspektif Islam, uang adalah suatu yang dapat diterima secara umum yang digunakan sebagai media pertukaran. Nah, uang juga mempunyai 3 fungsi, yaitu sebagai alat tukar, yang kedua sebagai satuan hitung atau pengukur nilai, dan yang terakhir itu sebagai penyimpan nilai apabila uang tersebut dari emas dan perak. Yang ketiga, sejarah singkat dari dinar dan dirham. Dinar berasal dari bahasa Romawi yaitu dinarius, sementara dirham berasal dari bahasa Persia yaitu drachma. Untuk masuknya dinar dan dirham sebagai mata uang ke jizya Arab, perlahan ketika itu dinar dan dirham diterima dan mulai menjadi alasan mengapa barter ditinggalkan. Nah, Rasulullah sendiri juga tidak menolak menggunakan dinar dan dirham sebagai alat bertransaksi ekonomi, tetapi justru menerima dan memodifikasinya. Dinar dan dirham dari pemerintahan Islam ini semakin menyebar hingga ke wilayah Irak, Iran, Mesir, Bahrain, dan Andalusia. Dinar dan dirham merupakan koin yang terbuat dari logam mulia. Dinar tersebut dari emas dan dirham terbuat dari perak atau silver. Dapat disimpulkan, dinar dan dirham merupakan mata uang yang sah dalam sejarah Islam sejak Nabi Muhammad SAW. Nah, yang keempat itu economic value of time adalah sebuah konsep di mana waktulah yang memiliki nilai ekonomi, bukanlah uang memiliki nilai waktu. Economic value of time memiliki arti memaksimumkan nilai ekonomis suatu dana pada periodik waktu. Dalam ekonomi, bagi hasil, maka yang digunakan untuk mekanisme ekonominya adalah nisbah bagi hasil dan retur usaha yang terjadi secara real. Inilah maknanya ajaran Islam yang menganjurkan menggunakan konsep ekonomi value of time. Artinya waktulah yang memiliki nilai ekonomi, bukan uang memiliki nilai waktu. Baik, selanjutnya itu bunga hukumnya haram karena bunga sama saja dengan riba. Dalilnya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat
berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Baik bunga simpanan maupun bunga pinjaman saling memengaruhi satu sama lainnya. Ketika bunga simpanan tinggi, maka secara otomatis bunga pinjaman itu naik, dan demikian pula sebaliknya. Bunga bank termasuk riba, sehingga bunga bank juga diharamkan dalam ajaran Islam. Baik, yang terakhir, bagi hasil. Bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana. Mengutip dari Wahid Fans dalam keuangan syariah, sistem ini mengacu pada dua sistem, yaitu musyarakah dan mudharabah. Itulah tadi hasil ujian tengah semester saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.